Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi tips strategi diet optimal untuk penurunan berat badan dan pemeliharaan penurunan berat badan. Yuk kita cari tahu tips strategi diet optimal untuk penurunan berat badan dan pemeliharaan penurunan berat badan. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah, biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Lebih dari 650 juta orang dewasa di seluruh dunia menderita obesitas, dan prevalensi kondisi ini meningkat pesat selama 50 tahun terakhir. Obesitas telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terpenting secara global dan sangat terkait dengan diabetes mellitus tipe 2. Penyakit kardiovaskular termasuk infark miokard dan stroke, osteoartritis, apnea tidur obstruktif, depresi, dan beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, ovarium, prostat, hati, ginjal, dan usus besar. Diet optimal untuk pengelolaan berat badan telah menjadi topik perdebatan tidak hanya di kalangan peneliti, pakar nutrisi, dan profesional kesehatan, namun juga di kalangan masyarakat umum. Studi lain meneliti dampak diet populer tanpa target kalori spesifik dan menunjukkan bahwa diet Atkins menghasilkan penurunan berat badan yang bermakna secara klinis setelah 6 bulan. Lingkungan obesitas dan faktor biologis dan psikologis semuanya berkontribusi terhadap obesitas. Namun, lingkungan yang bersifat obesitas, termasuk faktor penentu sosial, budaya, dan sistem pasokan makanan, sulit untuk diubah. Oleh karena itu, intervensi pola makan tetap menjadi landasan strategi pengelolaan berat badan, dan intervensi farmakologis serta pembedahan juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pola makan. Diet rendah kalori versus diet sangat rendah kalori. Komponen kunci dari diet untuk menurunkan berat badan dan mempertahankan penurunan berat badan adalah defisit energi. Di bawah model kalori masuk, kalori keluar, manajemen diet berfokus pada konsep makan lebih sedikit, lebih banyak bergerak, dan pasien disarankan untuk mempertimbangkan dan menghitung keseimbangan kalori setiap kali mereka makan. Namun asupan energi dan pengeluaran energi merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh berat badan dan saling mempengaruhi. Diet rendah kalori biasanya membatasi lemak atau karbohidrat, keduanya tidak dianggap lebih penting untuk menurunkan berat badan jika hanya terjadi defisit kalori. Studi intervensi diet yang memeriksa faktor-faktor yang berinteraksi dengan keberhasilan pengobatan, Diet Fits, tahun 2018 tidak menemukan perbedaan signifikan dalam penurunan berat badan antara diet rendah lemak dan rendah karbohidrat. Diet rendah lemak. Strategi pengurangan asupan lemak total banyak digunakan untuk menurunkan berat badan karena 1 gram lemak mengandung lebih banyak kalori dibandingkan 1 gram karbohidrat atau protein. Diet rendah lemak biasanya terdiri dari komposisi makanan lemak mulai dari sangat rendah, kurang dari 10% kalori dari lemak, hingga lebih sedang, kurang dari 30% kalori dari lemak dan kurang dari 7% sampai 10% dari asam lemak jenuh. Dalam penelitian mengungkapkan bahwa pola makan tinggi lemak dan asam lemak jenuh dapat berdampak buruk pada mikrobiota usus dan berhubungan dengan kondisi metabolisme yang tidak sehat. Diet rendah karbohidrat. Meskipun defisit energi adalah cara paling penting untuk menurunkan berat badan, kenaikan kembali berat badan setelah berhasil menurunkan berat badan adalah hal yang sangat umum dan mungkin tampak tidak dapat dihindari. Diet rendah karbohidrat telah banyak digunakan tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi juga untuk menangani T2DM. Banyak uji coba terkontrol secara acak telah dilakukan.
Tinjauan sistematis dan meta-analisis jaringan yang membandingkan 14 pola makan makronutrien menunjukkan bahwa sebagian besar diet makronutrien menghasilkan sedikit penurunan berat badan selama 6 bulan, namun penurunan berat badan dan peningkatan faktor kardiometabolik sebagian besar hilang setelah 12 bulan. Selain itu, tinjauan terbaru menunjukkan bahwa diet Mediterania memberikan manfaat yang paling kuat dan konsisten untuk penurunan berat badan dan peningkatan parameter kardiometabolik. Perlu dicatat bahwa asupan protein yang cukup sangat penting dalam pembatasan kalori untuk menjaga massa otot apapun pola makannya. Diet ketogenik. Diet ketogenik ditandai dengan pengurangan asupan karbohidrat secara ekstrim, kurang dari 50 g per hari, dan peningkatan relatif proporsi protein dan lemak. Diet ketogenik dapat menurunkan nafsu makan dan meningkatkan lipolisis, yang dapat menghasilkan efisiensi metabolisme konsumsi lemak yang lebih besar dan dapat memberikan efek termal yang sama seperti protein. Ada beberapa jenis diet yang membatasi karbohidrat, beberapa di antaranya membatasi karbohidrat hingga tingkat tertentu tanpa membatasi makanan yang mengandung protein dan lemak, seperti diet Atkins, sedangkan yang lainnya memperbolehkan asupan karbohidrat dalam jumlah sedang serta asupan protein dan lemak dalam jumlah sedang. Dalam sebuah penelitian, diet ketogenik menunjukkan efek beragam pada tingkat LDL-C dan tidak lebih unggul dibandingkan intervensi diet lainnya untuk menurunkan berat badan. Diet ketogenik dapat menekan rasa lapar selama pembatasan kalori dan mungkin memiliki beberapa efek terapeutik pada DMT2, sindrom ovarium polikistik, serta penyakit kardiovaskular dan neurologis. Namun, diperlukan lebih banyak bukti untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Pola makan tinggi protein. Diet tinggi protein telah dipopulerkan sebagai alat yang menjanjikan untuk menurunkan berat badan karena meningkatkan rasa kenyang dan menurunkan massa lemak. Pola makan dengan asupan protein lebih tinggi dapat memberikan manfaat signifikan untuk mencegah kenaikan berat badan kembali. Efek mengenyangkan paling signifikan terjadi pada diet tinggi protein, dan efek ini membantu mengurangi asupan energi dan mempertahankan keberhasilan penurunan berat badan. Efek termis dari makanan, yang disebut termogenesis yang disebabkan oleh pola makan, adalah peningkatan pengeluaran energi yang dihasilkan dari pemrosesan nutrisi. Nilai-nilai ini tertinggi untuk protein. Sekresi neuropeptida usus yang menyebabkan rasa kenyang, seperti glukagon-like peptida 1 atau kolesistokinin, meningkat pada diet tinggi protein. Jenis diet ini juga dapat membantu mempertahankan massa tubuh tanpa lemak selama penurunan berat badan. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa suplementasi protein dapat membantu mempertahankan massa tubuh tanpa lemak pada orang dewasa dan lansia, meskipun dampaknya terhadap kekuatan dan sintesis otot masih kurang jelas. Protein dari konsumsi daging merah dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. Sebaliknya, protein susu rendah lemak, ikan, dan makanan laut tidak mempunyai efek seperti itu. Protein dari buah-buahan dan sayur-sayuran sebenarnya mungkin dapat melindungi ginjal. Mengingat obesitas berhubungan dengan penyakit ginjal kronis dan tingginya prevalensi penyakit ginjal kronis subklinis, asupan protein tinggi dalam jangka panjang, terutama dari sumber hewani, harus dipantau secara ketat pada pasien dengan obesitas. Pola makan Mediterania. Pola makan Mediterania melibatkan asupan tinggi buah-buahan dan sayuran, unggas, serta ikan dan produk susu, dan sedikit atau tanpa konsumsi daging merah. Efektivitas diet Mediterania untuk menurunkan berat badan dan mencegah penyakit kardiovaskular didukung oleh bukti yang cukup. Manfaatnya dapat mencakup pengurangan risiko kanker dan pengurangan risiko kanker pencernaan secara signifikan.
Selain itu, kepatuhan terhadap pola makan Mediterania dapat meningkatkan fungsi kognitif dan menurunkan risiko demensia, meskipun bukti yang mendukung hubungan ini lemah hingga sedang. Sebuah tinjauan sistematis terhadap diet Mediterania untuk penurunan berat badan jangka panjang melaporkan hasil yang serupa dengan diet lain meskipun penurunan berat badan lebih besar dibandingkan dengan diet rendah lemak setelah 12 bulan. Terlepas dari temuan ini, sebuah tinjauan baru-baru ini melaporkan bahwa diet Mediterania menunjukkan bukti terkuat dalam penurunan berat badan dan perbaikan parameter kardiometabolik. Pola makan Mediterania berbasis makanan, cukup nutrisi, dan berfokus pada sayuran, lemak sehat, dan ikan. Oleh karena itu, ini adalah strategi yang baik untuk mempertahankan penurunan berat badan dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.